Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir dari pembahasan kita Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menutup pembahasannya dari risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah berkaitan tentang bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memperhatikan masalah akhlak dan menyeru kaum muslimin untuk berakhlak mulia. Beliau berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa yadinuna bin nasihati lil ummah." Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah. Yadinuna artinya yata'abbaduna Allah, yaitu mereka beribadah kepada Allah dengan memberi nasihat kepada umat, yaitu ingin yang terbaik bagi umat. Wa ya'taqiduna makna qawlihi, dan mereka meyakini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyanil marsus yashuddu ba'dahu ba'dha, bahwasanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang rapat dan kokoh, sebagian saling menguatkan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jarinya seperti ini. Artinya kamu mukmin satu dengan mukmin yang lain harusnya seperti ini. Wa qawlihi, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengimani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad." Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka, wa ta'atufihim, saling lembut di antara mereka, kamatsalil jasad, seperti perumpamaan sebuah jasad. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Jika salah satu dari anggota tubuh sakit, maka seluruh jasad akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah beri nasihat kepada para imam, yaitu para penguasa. Demikian juga Ahlus Sunnah memiliki ibadah terhadap kaum mukminin secara umum, yaitu bagaimana menasihati mereka. Oleh karenanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukmin satu dengan mukmin yang lain harusnya saling mengkokohkan, saling menguatkan. Dan kaum mukminin yang sempurna imannya, yaitu nampak fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsil jasad. Seharusnya mereka itu dalam saling menyayangi, dalam saling mencintai, dalam sikap lembut seperti satu jasad. Kalau ada tubuh ada satu anggota yang sakit, yang lain juga akan merasa sakit. Ini adalah ciri-ciri orang beriman yang sempurna iman mereka. Oleh karenanya seharusnya muamalah di antara mukmin satu dengan mukmin yang lain dibangun di atas saling mencintai, ya. Saling menginginkan kebaikan bagi yang lain. Tidak ada hasad di antara mereka. Kalau ada satu yang susah, yang lain akan merasa susah pula. Namun kita katakan kenyataannya perasaan seperti ini kurang hadir di antara kaum mukminin. Ya, seharusnya kaum mukminin bisa saling mencintai, saling menyayangi. Kalau ada kesalahan di antara mereka, saling menasihati dengan cara yang baik, ya. Karena itulah kaum mukminin yang sungguhnya seperti jasad. Kalau ada satu yang sakit, maka yang lain juga akan merasa sakit. Oleh karenanya ada perkataan indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah. Beliau berkata, "Ahlus Sunnah wal Jamaah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq." Ini perkataan Mas Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah a'lamun nasi bil haqq, yaitu kelompok yang paling mengerti tentang kebenaran.
wa arhamuhum bil khalq, namun sangat sayang kepada kaum mukminin. Ya, Ahlussunnah harusnya demikian. Bukan tatkala seseorang mengetahui tentang al-haq, mengetahui tentang bahaya bid'ah, mengetahui tentang bahaya kesyirikan, kemudian dia menjadi kasar terhadap kaum mukminin yang lain. Tidak demikian. Ibnu Taimiyah tidak mengajarkan demikian. Saya ulangi, Ibnu Taimiyah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, ketika dia membantah Rafidhah. Dia mengatakan Ahlus Sunnah adalah kelompok yang paling ngerti tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada makhluk. Oleh karena kalau kita baca bantahan Ibnu Taimiyah, bantahannya indah ya. Jauh dari maki-makian, jauh dari caci maki, semuanya bantahan ilmiah. Ya. Kalau ada kebaikan pada yang dia kritik, diakui. Terkadang dia membandingkan antara dua kelompok yang menyimpang, maka dia menunjukkan yang ini lebih benar daripada yang ini. Ya, ini salah dari sisi ini kebaikannya di sini. Ibnu Taimiyah bersikap lembut kepada bahkan kepada musuh yang memusuhinya. Ya, dan perkataan beliau itu benar-benar beliau terapkan dalam kehidupan. Makanya ketika saya sampaikan tentang bagaimana biografi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bagaimana dia memaafkan musuhnya yang benar-benar ingin agar Ibnu Taimiyah celaka ya, seperti Ibnu Makhluf ya, yang berfatwa bahwa Ibnu Taimiyah kafir dan harus dibunuh, sampai Ibnu Taimiyah kemudian dipenjara oleh sultan ketika itu ya. Kemudian akhirnya sultan yang memenjarakan Ibnu Taimiyah berdasarkan fatwa dari musuhnya Ibnu Taimiyah akhirnya dikudeta oleh yang lain ya. Dikudeta oleh sultan yang lain. Akhirnya ketika sultan yang lain menguasai kerajaan, ternyata orang-orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah ternyata mendekati kepada sultan yang baru dan meninggalkan sultan yang lama. Akhirnya sultan yang lama berusaha menggulingkan sultan yang mengkudeta, akhirnya dia bisa mengembalikan kembali kekuasaannya. Dan dia melihat bagaimana para ulama-ulama yang membenci Ibnu Taimiyah ternyata berkhianat. Ketika dia dilengserkan, ketika dia dikudeta, mereka malah mendekat kepada sultan yang baru dan dia tidak dipedulikan. Akhirnya ketika dia berkuasa, dia jengkel sama ulama-ulama yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tersebut. Ternyata ketika dia mau berkuasa, ulama-ulama tersebut mendekati lagi dia. Ya. Setelah tadinya dia ditinggalkan. Artinya dia jengkel. Dan ini kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Akhirnya dia panggil Ibnu Taimiyah, dia keluarkan dari penjara, dia muliakan di hadapan ulama-ulama yang memusuhi Ibnu Taimiyah tersebut. Maka dia keluarkan kertas, dia bilang, wahai Ibnu Taimiyah, inilah para ulama-ulama yang mengkafirkan engkau dan berfatwa untuk membunuhmu. Apa yang harus aku lakukan kepada mereka? Subhanallah, di sinilah hebatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, akhlak mulianya. Di saat dia bisa membalas, seandainya dia habis di penjara, saatnya dia, kalau dia balas dendam itu hak dia. Saya dia bilang justru mereka yang kafir, bunuh mereka. Mungkin sultan lagi jengkel sama mereka karena mereka tahu ini ulama-ulama ini penjilat, pengkhianat. Nah, sekarang mencoba menjilat dia kembali dan dia ingin memberi hukuman kepada mereka. Makanya dia hadirkan Ibnu Taimiyah di depan mereka dan menyodorkan kertas, tuh dulu mereka mengkafirkan engkau, sekarang apa yang aku lakukan kepada mereka. Ternyata Ibnu Taimiyah di luar dugaan, maka dia puji mereka, dia bilang maafkanlah mereka, mereka adalah terbaik yang ada, kalau mereka tidak ada siapa yang mengganti posisi mereka. Ibnu Taimiyah bela mereka. Makanya mereka mengatakan sungguh menakjubkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di saat dia mampu untuk membalas, justru dia memaafkan. Saat mampu dia balas, dia memaafkan. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang hati yang hatinya bersih, yang berjuang untuk bisa membersihkan hatinya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian juga kisah yang disebut dia dengan Al-Bakri. Al-Bakri mengkafirkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Bahkan dia pernah bersama murid-muridnya memukuli Ibnu Taimiyah. Memukuli Ibnu Taimiyah sampai Ibnu Taimiyah terjatuh, dipukulin oleh murid-muridnya. Akhirnya datang prajurit kerajaan mengejar Al-Bakri ini karena dia telah melakukan kesalahan-kesalahan, dikejar, jadi buronan. Akhirnya dia sembunyi. Kemana dia sembunyi? Dia sembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah. Dan ini menakjubkan. Setelah dia memukulin Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, dia jadi buronan kerajaan. Dia sembunyi di rumah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan akhirnya Ibnu Taimiyah memberi syafaat baginya agar dia dimaafkan. Siapa yang bisa seperti itu? Makanya sungguh perkataan indah dari
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Dia berkata, wadidna, kami berangan-angan ya. Qala ba'du ashabil kibar, berkata sebagian murid-murid senior Ibnu Taimiyah, kami berharap kami bisa bermuamalah dengan sesama kami sebagaimana muamalah Ibnu Taimiyah dengan musuhnya. Bagaimana muamalah Ibnu Taimiyah dengan musuhnya? Kami bisa berharap kami bermuamalah dengan antara kami sebagaimana Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Kenapa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak pernah mendoakan keburukan bagi musuhnya? Tidak pernah memaki-maki musuhnya ya. Bahkan ketika ada musuhnya yaitu Ibnu Makhluf yang sangat terkenal benci kepada Ibnu Taimiyah meninggal dunia, maka dia pun datang ke keluarganya, dia mengatakan, anggaplah aku sebagai ayah kalian. Kalau ada keperluan kasih tahu saya ya. Dan itu diceritakan Ibnu Qayyim mengatakan ketika musuhnya mati, saya pun datang kepada Ibnu Taimiyah dan saya beri kabar gembira, wahai guru kami, musuhmu telah meninggal. Justru Ibnu Taimiyah tidak gembira. Ya, dia membentakku dan dia pun pergi kepada keluarga musuhnya tersebut. Makanya benar perkataan dia, Ahlus Sunnah wal Jamaah a'lamu bin nas wa arhamu bil khalq. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Itu sama kaum muslimin ya. Dia punya kesalahan kita bantah, tapi bukan berarti kita harus bermusuhan. Dia seorang muslim, dia punya hak. Kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Punya kesalahan kita bantah dengan baik. Kita bantah secara ilmiah. Kalaupun dia zalim kepada kita, sudah biarin saja. Mau diapain ya? Yang penting kita bantah secara ilmiah sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan maka kita harus bantah. Dengan demikian kalau kita bermuamalah dengan siapapun dibangun di atas hati yang bersih, jauh daripada hasad dan dengki, maka bahkan bermuamalah dengan musuh pun kita bisa bermuamalah dengan baik ya. Oleh karena kondisi yang terjadi sekarang ya di antara kaum muslimin, gontok-gontokan, hina-hinaan, rendah-merendahkan, tentu ini bukan ciri-ciri kaum mukminin yang sempurna iman mereka ya. Bergembira kalau ada saudaranya yang celaka, bergembira kalau ada saudaranya yang terjungkal, terjatuh ya. Ini bukan sifat kaum mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan kaum mukminin yaitu kaum mukminin yang sejati ya, dalam saling mencintai di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka, saling lembut di antara mereka seperti jasad yang satu. Jika ada sebagian jasad yang sakit, yang lain akan merasakan sakit pula. Karena di antara wasiat Syekh Albani rahimahullahu taala di akhir hayat beliau ya, beliau mengatakan bahwasanya orang yang paling utama untuk kita lembuti adalah orang yang paling menyelisihi kita ya. Paling menyelisihi kita. Kita berusaha lembut sama mereka ya. Benar dakwah kita dimusuhi, benar dakwah kita dimaki-maki, dituduh-tuduh yang tidak-tidak, kita difitnah, suka mengkafirkan lah, suka apalah, dan mungkin kita diusir dari pengajian-pengajian, tetapi kita jangan mensikapi mereka dengan dengan sikap kasar. Ya. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau kita tidak kuat, kita diam, tidak usah kita berbicara ya. Oleh karenanya saya nasihati kepada diri saya pribadi dan juga pada ikhwan dan akhwat, bersikaplah lembut ya. Karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohilah para ulama bagaimana mereka mensikapi orang-orang yang memusuhi mereka. Bersihkan hati, kita akan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencaci maki, mengeluarkan unek-unek kita, terutama di hadapan umum, di komentar. Tidak perlu. Ada orang mencaci maki, kita doakan. Kalau kita bisa bantah ilmiah, tidak perlu kita maki-maki. Lihat bagaimana tulisan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya suka baca buku Ibnu Taimiyah karena tesis saya dulu berkaitan dengan buku-buku Ibnu Taimiyah, dan dia membantah ahlul bidah ya, dia membantah dengan buku-buku yang tebal-tebal, tetapi buku beliau jauh dari maki-makian ya, dari cercaan. Buku beliau isinya dengan ilmiah, muatan ilmiah, dengan paparan yang indah, murni ilmiah ya, jauh dari cacian dan makian. Oleh karenanya tirulah beliau ya, tentunya
sebelumnya lagi tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah memaafkan, lembut hati beliau. Kalau kita bilang contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ada yang mengatakan mustahil kita bisa seperti Nabi. Apa ada yang bisa seperti Nabi? Kita bilang enggak usah seperti Nabi. Contoh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di abad ke-8, artinya manusia seperti kita, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi bisa ada orang seperti beliau. Ini di antara hal yang keajaiban dari keajaiban yang Allah tunjukkan di atas muka bumi. Bagaimana beliau tegar dalam membantah ya ahlul bidah ya, tetapi dibarengi dengan ketakwaan yang luar biasa. Beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibadah luar biasa, zikirnya luar biasa, ilmiahnya luar biasa, adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Ya. Jadi ini menakjubkan. Kita dapati sebagian orang di zaman kita mungkin ilmunya oke, tapi ibadahnya kurang, adabnya kurang. Atau sebaliknya, mungkin adabnya oke, akhlaknya baik, tapi ilmunya kurang. Oleh karenanya, ingat perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ahlus sunnati a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah adalah kelompok yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada sesama kaum muslimin. Kita bermuamalah dengan orang jangan di atas kebencian, tapi kita sayang. Ya, kalau ada mereka punya kesalahan, kita benci kesalahan orangnya, jangan ya kita nasihati. Kita ingin dia dapat hidayah. Kesalahannya kita bantah. Apalagi kesalahan tersebut menyimpang, bisa menyesatkan umat, kita bantah. Kita bantah orangnya, kita doakan semoga dapat hidayah ya. Semoga dia kembali kepada jalan kebenaran. Dengan demikian ketika kita membantah, kita bisa lebih fokus dan lebih terarah dan lebih menghasilkan hasil yang baik ya. Adapun kalau bantahan diisi dengan cacian dan makian, maka orang sudah pesimis terlebih dahulu, orang sudah antipati terlebih dahulu, sehingga tujuan kita untuk beramal ma'ruf nahi munkar tidak tercapai ya. Ya, kalau saya ulangi lagi, kalau bantahan kita diisi dengan cercaan, makian, gelaran-gelaran, ya tujuan kita tidak tercapai. Orang siapa yang mau digelari dengan gelaran-gelaran buruk? Ya enggak maulah. Dia sudah antipati terlebih dahulu. Apa tujuan Anda bernahi mungkar? Tujuannya kan agar saudara Anda yang sama muslim tadi bisa berhenti dari kemungkarannya, bisa berhenti, bisa kembali kepada kebenaran. Maka jangan hanya perhatian terhadap konten, tapi uslub, metode dalam menyampaikan konten tersebut juga penting, ya. Pelajarilah buku para ulama, lihatlah bagaimana Ibnu Taimiyah membantah dalam buku yang berjilid-jilid ya, luar biasa, tapi dengan adab, dengan akhlak, menempatkan suatu pada posisinya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Rahimahullahu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib, kemudian beliau berkata, wa ya'muruna bis-sabr 'indal bala. Ahlus sunnah wal jamaah memerintahkan untuk bersabar ketika terjadi ujian atau bencana. Wasyukri 'indar rakha, dan juga menyeru untuk bersyukur ketika dalam kondisi lapang. Waridha bimurril qadha, dan juga untuk ridha dengan pahitnya keputusan, pahitnya takdir. Ya. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan Ahlus Sunnah menyeru kepada akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, dan juga amalan-amalan yang indah. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi, dan mereka meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sungguhnya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini Ibnu Taimiyah mulai menyebutkan tentang beberapa contoh akhlak ya. Dari sini dalil bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menganggap masalah akhlak masalah penting, bukan masalah pinggiran atau hanya footnote saja, catatan kaki. Tidak, tapi masalah akhlak adalah masalah inti. Masalah inti. Maka saya anjurkan nasihati pada diri saya pribadi juga pada para ikhwan dan akhwat untuk mempelajari akhlak sebagaimana kita pelajari ilmu yang lain. Sebagaimana kita belajar fikih, misalnya fikih toharah, kita serius. Sebagaimana kita belajar fikih salat dengan serius, kita belajar fikih akhlak dengan serius. Fikih akhlak dengan serius ya. Ya, tentang akhlak yang baik, tentang akhlak yang buruk untuk kita jauhi. Ya. Di antara buku yang bagus adalah yang bahas masalah Kitabul Jami' karya Ibn Hajar Al-Asqalani ya. Yang alhamdulillah sudah saya pernah syarah juga sampai selesai dan sekarang sudah sedang diterbitkan.
Itu buku bagus mengenai tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Tidak terlalu panjang, tapi kita sebagai Ahlus Sunnah kita belajar ya. Karena apa? Karena Nabi yang mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin yang paling sempurna imannya dan yang paling baik akhlaknya. Di sini Nabi menggandengkan antara iman dengan akhlak. Ya. Itu menunjukkan akhlak penting dan sudah kita bahas banyak tentang pentingnya berakhlak mulia. Sampai-sampai pentingnya akhlak sampai Ibnu Taimiyah memasukkan masalah akhlak dalam risalah akidah. Al-aqidah al-wasithiyah kan asalnya akidah, al-aqidah al-wasithiyah. Tentang akidah. Tetapi ternyata dalam masalah akidah ini beliau masukkan masalah akhlak. Jadi menurut beliau ini penting. Jadi ini penerapan akidah. Sabar dalam ketika terkena bala, penerapan akidah, ya. Bersyukur ketika mendapat kelapangan, penerapan akidah. Ridha ketika mendapatkan bencana adalah penerapan akidah, ya. Makanya beliau masukkan masalah akidah, masalah akhlak dalam buku akidah. Bahkan sebagai penutup buku akidah tersebut. Seakan-akan beliau mengingatkan akidah bukan hanya sekedar suatu praktek, suatu keyakinan yang terhias dalam dada, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda memiliki akidah yang benar, harusnya Anda sabar ketika mendapatkan bencana, dan seharusnya Anda bersyukur ketika Anda mendapatkan rakha, dan seharusnya Anda ridha ketika Anda mendapatkan takdir yang musibah yang Anda tidak sukai, yang Anda tidak sukai. Adapun sabar indal bala, sabar kita tahu sabar ya adalah menahan, yaitu secara umum namanya sabar sudah sering kita bahas, tapi kita secara singkat sabar adalah menahan dari sikap yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah. Baik menahan hati, menahan lisan maupun menahan anggota tubuh al-jawarih. Menahan hati yaitu jangan marah, seakan-akan dalam hati Allah kenapa engkau takdirkan aku seperti ini ya. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Demikian juga menahan lisan, jangan saya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kejengkelan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di masa pandemi ini banyak kita diuji. Sebagian diuji dengan ujian yang berat, sebagian diuji dengan ujian yang ringan ya. Sampai sebagian orang marah-marah ya. Sampai ada seorang ibu-ibu yang pernah bertanya kepada saya, dia bilang, "Ustaz, suami saya kalau saya nasihati, dia bilang, saya tidak butuh nasihat. Saya tidak butuh dalil, saya butuh duit. Sekarang saya lagi kolaps ya." Jadi harus bersabar ya. Lisan dijaga. Terkadang kita ingin menggerutu sesuatu, tahan lisan. Kemudian tahan anggota tubuh ya. Kapan kita melakukan sesuatu yang menunjukkan tidak sabar, berarti kita telah keluar dari akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang yang ketika terkena musibah dia merobek-robek bajunya, dia menampar-nampar pipinya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ikhwan, kita semua diuji ya. Dunia ini hidup penuh dengan ujian. Tidak ada yang lepas dari ujian ya. Ada yang diuji dengan hartanya, diuji dengan kesehatannya, kasih sakit, ada yang diuji dengan istrinya yang suka membangkang, angkat suara, bentak-bentak, ada diuji dengan suaminya yang kurang ajar, selingkuh aja kerjanya, ada diuji dengan mertuanya, diuji dengan tangganya. Banyak, diuji dengan muridnya, diuji dengan gurunya, diuji dengan audiens. Hidup ini penuh dengan ujian. Bukan cuma antum aja diuji, orang-orang kaya, para pejabat, tokoh-tokoh, artis-artis populer, semuanya diuji ya. Tapi bedanya orang beriman sabar ketika diuji, itu bedanya. Sabar ketika diuji. Kalau Anda tidak sabar ketika diuji, ya tidak ada bedanya dengan yang lain. Tidak ada bedanya dengan orang kafir, tidak ada bedanya dengan hewan. Hewan juga kalau dikasih ujian dia tidak sabar, tapi sehari 2 hari dia sabar. Sehari 2 hari. Ayam, coba lihat ayam, kalau anaknya mati dia teriak-teriak, tapi sehari 2 hari dia udah santai. Dia sudah sabar 2 hari berikutnya. Oleh karenanya seorang harus memaksa dirinya untuk bisa bersabar. Ini teori. Secara akidah kita ngerti, praktek itu merupakan praktek dari konsekuensi akidah yang telah kita yakini. Wa syukri inda rakha. Syukur ketika dalam kondisi lapang, jangan lupa syukur dengan hati. Di antara yang perlu saya ingatkan, syukur dengan hati. Kalau lisan kita bilang alhamdulillah, dengan anggota tubuh kita dengan beramal saleh berarti kita bersyukur. Di antara syukur dengan hati yaitu meyakini bahwasanya segala nikmat dari Allah
Yang pertama, yang kedua, jangan meyakini saya memang berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Kapan kita merasa, ini diingat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, kapan kita merasa saya memang berhak mendapatkan nikmat ini, berarti kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Kita harus tahu bahwasanya kita ini siapa. Allah tidak kasih kita nikmat juga, itu hak Allah, tapi Allah kasih kita ya karena Allah sayang sama kita. Jangan kita merasa memang saya hebat, memang saya bekerja keras maka saya memang pantas untuk enggak. Jadi di antara bentuk syukur hati kita harus tahu bahwasanya segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridha bimuril qada, ridha dengan takdir yang pahit, yaitu dengan musibah. Ridha ini saya perlu ingatkan saja. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, ridha bimuril qada. Ridha terhadap pahitnya qada, yaitu takdir atau kondisi. Ridha ada dua, ya. Ridha kepada keputusan Allah, ridha kepada musibah. Kalau ini namanya ridha bil qada, ridha bil maqdi. Nah, kalau ridha kepada keputusan Allah ini hukumnya wajib. Wajib, ini hukumnya wajib, ya. Kalau seorang ya dia harus ridha, protes sama Allah dosa dia. Ridha Allah sudah ridha. Tapi ridha terhadap musibah ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ini hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib adalah sabar. Apa bedanya sabar dengan wajib? Kalau sabar, dia menahan. Sebenarnya dia jengkel, dia pingin lepas, tapi dia sabar. Dia ridho, ya Allah, tapi dia tidak kuat dengan sakit yang dia hadapi. Dia ridho bahwasanya, misalnya ada seorang wanita diuji dengan suaminya yang brengsek, suka nampar, suka dia ridho Allah sudah memutuskan, tapi dia tidak kuat dengan sikap suaminya, tapi dia bersabar. Nah, itu namanya sabar. Adapun ridho dengan musibah yang dihadapi, bedanya itu sunnah. Tidak semua orang sampai pada derajat ridho. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau sabar ingin segera hilang, kalau ridho dia merasa tidak hilang juga nggak apa-apa. Saya begini terus juga nggak ada masalah. Ya, berarti dia ridho dengan musibah yang dihadapinya, ya. Sebenarnya saya pernah ketemu dengan seorang hajian sama dia. Ketika hajian dia selalu pakai cuci cuci ginjal dengan alat sendiri. Jadi dia taruh sini setelah keluar ada airnya, cairannya. Kemudian entah berapa jam, kemudian nanti setiap 6 jam sekali dia pasang serang lagi. Dia ngomong sama saya, dia bilang, Ustaz, ketika di Mina, dia bilang, Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah bahwasanya saya senang begini terus, tidak perlu sembuh? Kenapa? Saya senang begini, Ustaz. Karena dengan saya begini, saya sambil pasang alat tersebut, saya baca Quran, saya berzikir, saya bisa dekat dengan Allah. Ini contoh ridho. Kalau sabar nggak begitu. Sabar, waduh, sabarlah. Aduh, kok kayak gini. Sabarlah. Tapi dia tidak ungkapin. Dalam hatinya dia ingin lepas daripada ini semua agar bisa sembuh sebagaimana normal kembali. Yaitu namanya sabar. Tapi dia menahan itu semua. Itu namanya sabar. Itu wajib. Tapi kalau ridha, sunnah, tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah adalah ridha, maka kita bahas kalau maksudnya adalah ridha dengan keputusan Allah, ridha bil qada, maka ini hukumnya wajib, tidak boleh protes dengan keputusan Allah. Kalau ridha bil maqdi, dengan musibah yang menimpanya, maka ini hukumnya sunnah, karena yang wajib adalah sabar. Kemudian wa yad'una ila makarimil akhlak. Dan Ahlus Sunnah menyuruh masyarakat kepada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak yang karimah. Al-akhlak al-karimah. Makarim jamak dari karimah, yaitu makramah, ya. Yaitu akhlak yang mulia, ya. Yang mulia, ya. Seperti kalau artinya akhlak yang tidak pada umumnya. Masyarakat mungkin begini, seorang berusaha memiliki akhlak yang lebih baik daripada mereka dalam kesabaran, dalam yang berkaitan dengan akhlak seluruhnya.
wa mahasinil a'mal, dan amalan-amalan yang baik. Karenanya wa ya'taqiduna ma'na qaulihi, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Maka Anda bisa mengukur barometer iman Anda dari praktek iman Anda berupa akhlak. Kita bisa saja belajar, ya. Antum dan saya belajar. Kita belajar akidah wasithiyah, kita belajar kitab tauhid. Secara teori akidah kita mungkin ya, akidah kita kuat karena kita belajar, kita bantah syubhat, kita menghilangkan keraguan, kita belajar tentang pentingnya sabar, tentang pentingnya ridha, tentang pentingnya syukur. Nah, tapi hanya sebatas teori. Nah, apakah kita bisa menerapkannya? Nah, disinilah bukti bahwasanya teori kita itu matang, bukannya sekedar wawasan, tapi benar-benar masuk ke hati. Adalah lihat penerapannya. Lihat penerapannya. Makanya Rasulullah SAW mengkaitkan akhlak yang mulia dengan akhlak. Karena kesempurnaan iman berkaitan dengan praktek akhlak. Ya. Adapun kalau kita cuma menghafal seperti sebagian orang menghafal matan ini, matan anu, matan ini, belum tentu akhlaknya baik. Berarti akidah yang dia pelajari itu hanyalah hafalan, hanyalah teori, hanyalah wawasan, tidak masuk dalam hatinya. Ya, terkadang seorang pandai membantah sana, membantah sini, tapi akhlak nol. Akhlak nol. Lisan tidak dia jaga, kesombongan teruncap dari kata-katanya, perendahan terhadap orang lain nampak sekali. Ini akhlak seperti apa seperti ini? Kita tidak hanya butuh orang yang berilmu, ya, hanya tahu sebagai wawasan. Kita ingin kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya ilmu dan bisa kita terapkan dalam tulisan kita, dalam kata-kata kita, dalam keseharian kita. Ya, maka sungguh menyedihkan ada seorang penuntut ilmu misalnya hafal ini, hafal anu, tapi sama istrinya akhlaknya buruk, sama orang tuanya tidak sopan. Ini bukan begini yang kita inginkan. Berarti teori tersebut hanyalah wawasan, tidak masuk dalam hatinya. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita harus ingat bahwasanya akidah itu bukan hanya sekedar wawasan. Kita akan menjalani kehidupan, berinteraksi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan audiens, dengan kawan-kawan di Facebook, dengan netizen. Disitulah kita terapkan akhlak kita dari akidah yang sudah kita pelajari, ya. Sabar, tenang, ikhlas, jangan ujub, jangan sombong. Ini semua bukan gampang. Ini butuh terapan harian, ya. Baik, perhatikan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa yandubuna ila an tasila man qata'ak." Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyeru atau menganjurkan agar engkau menyambung orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Dan ini perkara yang sangat berat. Kebanyakan orang hanya berbuat baik kepada yang baik kepadanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laisal wasil bil mukafi, wa innamal wasil man yasilu man qata'ahu." Ya. Bukanlah penyambung silaturahmi yang sesungguhnya adalah yang al-mukafi, yang hanya membalas sesuai dengan apa yang dia dapati. Misalnya seorang sama kalau kakaknya baik dia juga baik. Kalau kakaknya muji dia juga muji kakaknya. Kalau kerabatnya menyalami dia baru nyalami. Tapi kalau kerabatnya ya mencela dia, merendahkan dia, maka dia juga demikian. Dia juga mencela. Bahkan sebagian mereka mengatakan saya baik kalau dia baik, tapi kalau dia buruk saya bisa lebih buruk. Nah, ini bukan begini yang dimaksud oleh Islam. Islam ingin engkau menyambung orang yang memutuskan silaturahmi. Itulah penyambung silaturahmi sungguhnya. Walakinal wasil, ya, man idza qata'a rahimahu wa salahu. Orang yang jika silaturahmi terputus dia malah nyambung. Ini yang menunjukkan bahwasanya Anda benar-benar menyambung silaturahmi karena Allah, bukan karena ingin balasan duniawi. Tapi kalau Anda berbuat baik sama orang berbuat sama Anda, berarti Anda memang ya berbuat baik karena duniawi. Anda baik, dia baik. Dia baik, Anda baik. Dia buruk, Anda buruk. Dia senyum, Anda senyum, ya.
Ini berarti ada bukan murni karena Allah, tapi itu bukan menyambung silaturahmi yang sungguhnya. Yang menyambung silaturahmi yang sungguhnya adalah engkau menyambung orang yang memutuskan silaturahmi dengan engkau. Misalnya ribut dengan adik bikin jengkel, sabar, sambung. Lawan itu kejengkelan. Kakak bikin jengkel, lawan, jangan dibalas dengan keburukan. Di sinilah pahala kita besar, pahala besar. Allah berikan bagi orang yang bisa menyambung silaturahmi yang diputuskan. Coba kita cek dalam kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan tante kita, dengan om kita. Apakah ada terputus silaturahmi? Ada. Mereka menghina saya, sudahlah. Jangan kita balas hinaan mereka. Kita balas keburukan mereka dengan kebaikan. Kemudian wa tu'ti man haramak. Kata Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah menganjurkan agar kau memberikan orang yang tidak memberikan kepadamu, ya. Kalau dalam bahasa kita, kau berbuat dermawan kepada orang yang pelit kepadamu. Itu berat. Namanya manusia, kalau ada teman pelit, kita juga jengkel sama dia. Ini orang punya duit pelit. Tapi biarin, dia pelit sama kita, kita kasih sama dia. Nggak ada masalah. Kita bukan mencari balasan duniawi dia. Kalau kita mencari balasan duniawi dari orang, kita capek, ya ikhwan. Kadang kita dapat, kadang kita nggak dapat. Carilah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti kita mencari pahala di sisi Allah, kita memberi kepada orang yang menghalangi kita. Berbuat baik kepada orang yang menghalangi kita. Ya. Dia pelit sama kita baik sama dia. Dia usir kita buat baik sama dia. Jangan kita kemudian dendam, kita juga usir dia, jangan. Ya, tu'timan haramak. Ini juga butuh keikhlasan luar biasa, butuh ketulusan hati. Kalau Islam mengajak kita untuk benar-benar membersihkan hati kita. Ya. Kita terkadang merasa hati kita suci, bersih, ternyata kotornya luar biasa. Buktinya ada orang bikin jengkel, kita balas kejengkelannya. Buktinya ada orang putuskan silaturahmi, kita balas putuskan silaturahmi. Buktinya ada orang pelit sama kita, kita lebih pelit daripada dia. Aduh, hati kita ini bermasalah rupanya. Karena kita bermasalah, akhlak kita enggak muncul. Outputnya sesuai dengan isi hati kita. Outputnya jelek, berarti isi hati kita enggak beres. Wa ta'fu amman zalamak. Di antaranya, engkau maafkan orang yang menzalimimu. Ini berat lagi. Namanya manusia ingin membalas kezaliman, bahkan kalau bisa dibalas double. Tapi Islam mengajarkan lain. Ahlus Sunnah mengajarkan engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Ya. Dan saya sudah punya ceramah khusus tentang perkataan Ibnu Taimiyah tentang 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. 20 sebab kenapa harus memaafkan, itu risalah yang sangat bagus. Silakan, ada pengajiannya di YouTube, bisa dilihat ya. Jadi kita berusaha memaafkan orang yang menzalimi kita. Ini menzalimi kita banyak, bisa jadi yang zalimi kita orang terdekat kita. Bisa jadi yang zalimi kita istri kita, bisa jadi. Bisa jadi yang zalimi kita adalah suami kita, bisa jadi kakak kita, adik kita, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi teman lama kita. Dia zalimi kita di saat padahal kita baik sama dia. Dan banyak, bisa jadi partner kerja kita zalim. Banyak hal ya. Islam mengajarkan maafkan orang yang menzalimimu. Tapi ingat, semuanya karena Allah ya. Bukan untuk pamer. Jangan bilang, saya maafkan dia. Saya enggak usah gitu. Allah Maha tahu. Enggak usah kita pamerkan sikap maafan kita kepada orang lain. Ya, sok-sok hebat di hadapan orang lain, enggak usahlah. Kita memaafkan karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Karena ini juga semua bisa jadi bahan untuk riya juga ya. Maafkan orang yang menzalimi, kita buat status, enggak perlu. Ya, kalau kita maafkan ya udah maafkan ya. Jangan sampai kita terjebak dengan riya. Ini perbuatan enggak gampang, maafkan orang yang menzalimi. Wa ya'muruna bi birril walidain, dan Al-Sunnah menyeru untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tentu ini ibadah yang sangat mulia. Wasilatil arham, dan juga menyambung silaturahmi. Dan saya ingatkan kepada kawan-kawan yang masih punya orang tua, kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Di antara bentuk berbakti kepada mereka, kenalilah keperluan mereka. Kalau Anda punya kemampuan, penuhilah keperluan mereka sebelum mereka minta. Kenali keperluan mereka. Ya, kenali keperluan mereka. Saya selalu menyampaikan kisah seorang yang sudah laki yang sudah tua. Dia cerita dalam sebuah tulisan, anaknya terkadang datang kepada dia, ayah, abi ingin ini. Orang ini yang sudah tua bilang, enggak nak, abi enggak perlu. Padahal dia pingin. Nanti anaknya datang lagi, abi pingin ini. Dia malu sama anaknya, dia bilang, enggak nak, abi enggak perlu. Setelah beberapa kali dia baru sadar, subhanallah. Ternyata dia selama ini, waktu dia masih muda, dia kurang berbakti. Dia pernah melakukan hal tersebut juga kepada ayahnya. Ayah mau ini,
Ayahnya bilang, enggak nak. Mungkin dengan tersenyum. Padahal bisa jadi ayahnya mau. Dan ini contoh salah kita dalam bersikap pada orang tua. Harusnya kita nggak usah tawarin, kita kasih aja. Kalau dia nggak mau, baru kita, oh berarti dia benar-benar nggak mau. Kita kenali apa yang dia perlukan. Orang tua, mereka punya harga diri ya. Terutama ayah. Terutama ayah. Sebagian ayah kalau kita bilang, ayah, gimana kalau ayah masih muda, ayah masih bisa kerja, enggak perlu. Nah, dia punya harga diri ya. Tapi kita bukanlah uzur bagi kita untuk tidak mengenali kekurangan mereka. Ya, jangan sampai mereka minta. Aib bagaimana orang tua kemudian minta. Ya kecuali kita benar-benar lupa, itu lain halnya. Tapi asalnya kita memberi sebelum diminta. Kenali kekurangan mereka ya. Kecuali kalau memang kita miskin enggak bisa apa-apa, itu lain cerita. Selama kita mampu kenali kebutuhannya, kita kasih sebelum dia minta. Jangan pernah sebagaimana waktu kita masih kecil. Kita masih kecil, orang tua memberikan keperluan kita tanpa kita kasih tahu, dia udah kenali, oh ya, anak ini butuh pampers, anak ini butuh susu, anak ini butuh ini, butuh anu. Mana dia tanya, nak butuh pampers enggak? Dia enggak tanya-tanya, dia carikan. Yang tidak pernah perhitungan sama kita ketika masih kecil. Ini benar-benar saya tahu itu ketika saya punya anak. Baru saya tahu bagaimana kita orang tua berusaha mengenali kebutuhan anak, kita sediakan sebelum dia minta. Ya. Nah sekarang orang tua sudah tua. Kalau kita mampu, jangan kita tunggu dia minta. Kita kenali kebutuhannya, kita penuhi kebutuhannya. Lain halnya kalau antum miskin, nggak bisa ya uzur. Tapi kalau antum punya kemampuan, apakah tidak mampu untuk sisihkan sebagian harta untuk memberikan kepada orang tua, tanpa perlu dia minta. Kenali kebutuhan mereka. Allahul musta'an. Wasilatil arham, Ahlussunnah juga menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Ya. Dan kita tahu bahwasanya silaturahmi adalah ibadah yang sangat agung. Ini ibadah yang terkadang dilalaikan ya. Kita lihat banyak orang begitu baik sama kawannya, sama teman-temannya, tapi sama kerabatnya kurang ya. Ingat ring satu, perhatikan silaturahmi, rahim ring satu paling utama, ayah ibu, kakak adik ya, ponakan, tante dari ayah, om dari ayah, tante dari ibu, om dari ibu. Itu ring satu. Perhatikan ini orang-orang terdekat yang harus kita berbuat baik kepada. Di luarnya, keduanya, sepupu dan selanjutnya itu nomor 2. Yang pertama ring 1, benar-benar antum harus perhatikan. Kakak, orang tua tentunya, kakak adik, kemudian ponakan-ponakan, tante-tante, dari ayah, dari ibu, ini ring 1. Perhatikan. Silaturahmi bisa dengan harta, itu yang terbaik. Makanya Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba dalam Al-Qur'an. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada karib kerabat lebih dahulu daripada terhadap anak yatim dan fakir miskin. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatamal masakin. Kata Allah, di antara bentuk keimanan, kebajikan adalah memberikan harta yang kau cintai kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Jadi kalau kita bersilaturahmi butuh pengorbanan, berikan harta yang kita sukai. Kita punya duit, kita sayang ya. Tapi enggak ada salahnya kita kurangi, kita berikan kepada kakak atau adik, kepada orang tua, kepada masih ada kok alhamdulillah. Kita enggak keluarkan 100%, enggak. Kita keluarkan 10%. Kita keluarkan 20%. Insyaallah masih ada. Ya, ini kapan kita bisa cari pahala lagi? Allah mentakdirkan kita punya harta dan Allah mentakdirkan saudara-saudara kita memiliki keperluan. Kapan Allah buka kesempatan kita cari pahala, kita enggak lakukan ya. Oleh karenanya, kalau kita bisa membantu dengan harta itu yang terbaik, kalau enggak dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang lembut, memberi makanan kepada mereka. Dan ini semua adalah dianjurkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Wa husnil jiwar, bertetangga yang baik. Kita punya tangga ini, tangga enggak banyak insyaallah. Tetangga mungkin jauh, tapi tangga ring 1 yang sebelah kanan kita, depan kita, samping kiri kita, ini yang paling utama. Ya, jangan kita ganggu mereka. Berbuat baik sama tangga dengan tidak mengganggu mereka dan berbuat baik kepada mereka. Dengan memberikan hadiah, memberikan makanan, apa yang bisa kita lakukan. Wal ihsan ilal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin wa bin sabil, peka terhadap orang-orang yang susah. Dunia ini cuma sebentar. Kita kumpulkan uang, tidak akan kita bawa mati ya. Yang penting kita udah makan, anak-anak sudah kenyang, istri sudah kenyang. Udah sisanya kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta datang dan pergi. Kita lepaskan akan datang lagi. Kita lepaskan datang lagi. Ya, dan itu kita punya kebiasaan terhadap orang, Allah punya kebiasaan terhadap kita. Ya.
Kita punya kebiasaan memberi, Allah akan berikan kepada kita. Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik. Kata Allah, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berikan kepadamu. Ini semua butuh latihan, butuh keyakinan. Warifqi bil mamluk. Ahlussunnah menyuruh untuk berlemah lembut kepada budak. Ya. Kalau sekarang budak mungkin tidak ada. Budak itu adalah sesuatu di zaman dahulu yang bisa diperjualbelikan, disuruh, tidak digaji. Karena milik budak. Nah, kalau budak yang statusnya seperti itu, kita miliki, boleh kita jual beli, tidak kita gaji, kita disuruh berbuat baik. Dan ini wasiat Nabi SAW ketika akan meninggal, kata Rasulullah SAW, as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat, dan perhatikan budak-budak kalian. Rasulullah yang mengatakan demikian. Ya. Nah, kalau budak saja kita disuruh berbuat, apalagi orang yang bekerja sama kita, pembantu, supir. Ya, sabar dengan bantu, sabar dengan supir. Kadang-kadang mereka salah ya. Nah, kalau mereka pintar, kok pembantu goblok sekali ya. Kalau dia pintar, dia nggak jadi pembantu. Dia jadi majikan kalau dia pintar. Karena dia tidak sekolah, ada yang tidak bisa baca, ada yang ya, kasih uzur. Mungkin salah, mungkin dia pecahkan gelas, mungkin dia pecahkan piring. Lihat, dia sudah bekerja keras, dia capek, dia letih. Kadang kita lupa memerintahkan dia, waktu istirahat dia tidak ada. Ya, kalau sama budak kita disuruh berbuat baik, apalagi sama pembantu yang kita gaji dan bukan milik kita. Yang kita gaji. Ya. Bukan budak loh. Kalau budak saja kita disuruh berbuat baik, apalagi pembantu. Wa yanhauna 'anil fakhr wal khuyala, dan Ahlussunnah melarang dari sombong. Fakhr itu bangga dengan nasab, bangga dengan kedudukan. Al khuyala, kesombongan, ya. Sombong, angkuh dengan harta. Mirip al fakhr wal khuyala, mirip ya. Ada yang mengatakan kalau al khuyala itu bangga dengan apa yang dimiliki, al fakhr bangga dengan merendahkan orang lain. Intinya sama-sama bangga yang mengakibatkan merendahkan orang lain, ya. Dan saya ingatkan namanya fakhr, khuyala, ini perkara yang terkadang hinggap di hati kita tanpa kita sadari. Kita harus mengontrol diri kita, ya. Kalau Rasulullah mengatakan al khuyala fi ahlil khail, ya, bahwa wal ibil, bahwasanya kesombongan ada pada pemilik kuda. Ya, karena kalau orang punya kuda, apalagi kudanya bagus, hebat, terkadang dia tidak mau sombong, jadi sombong juga. Ya. Karena dia memiliki sesuatu yang hebat, itu masuk dalam hatinya kesombongan tanpa dia sadari. Ya, maka saya katakan kalau ada hal-hal yang menyebabkan kita sombong, kita jauhi. Kita jauhi. Kalau kita yakin kita punya barang mewah ini bisa bikin kita sombong, enggak usah pakai, enggak usah pakai. Kenapa? Kita enggak bisa ngontrol jiwa kita. Kita bilang, tenang, saya enggak sombong. Iya, tapi lama-kelamaan sombong. Lihat orang punya, itu murah, merek KW. Itu KW 7, ini KW saya punya asli. Ini dari beli di Eropa. Kita enggak sadar, kita enggak pengen sombong. Tapi kesombongan terus masuk dalam diri kita secara tanpa kita sadar. Maka waspada. Waspada. Saya bukannya melarang kalian antum pakai barang-barang bagus, silakan, tapi waspada. Saya bilang sering sombongan masuk dalam diri kita tanpa kita sadari. Kita terkadang sulit mengontrol hati kita. Kita saja enggak pengin riak, tahu-tahu kita riak. Kita enggak pengin ujub, tahu-tahu kita ujub. Kita enggak pengin sombong, tahu-tahu kita sombong. Hati-hati. Wal baghi itu berbuat zalim kepada orang lain, wal istitalah 'alal khalqi, merendahkan orang lain bi haqqin aw bi ghairi haqqin, dengan hak atau tidak tanpa hak, merendahkan tidak boleh. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa huna bahwasanya takwa itu di hati bihasri imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Sampai perkataan ini dari Ibnu Daqiqil, dia mengatakan, bagaimana Anda merendahkan seorang muslim? Muslim ini muslim yang mulia. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah kepadanya. Allah turunkan Al-Quran untuk dia baca. Dan dia seorang muslim, kemudian Anda merendahkannya setelah Allah memuliakannya. Jangan. Jangan merendahkan orang lain. Ya. Kalau dia punya kesalahan, kita yakin dia punya kebaikan juga ada. Kita punya akhlak yang buruk juga ada. Kita punya sisi hitam yang orang lain tidak tahu juga ada. Kalau kita, alhamdulillah kita tidak seperti alhamdulillah, tapi tidak perlu kita merendahkan. Wa yanhauna an safsafiha, dan melarang dari perbuatan akhlak yang buruk. Ahlussunnah melarang dari segala perbuatan yang buruk. Ya. Wa ya'muruna bima'alil akhlaq, Ahlussunnah menyuruh kepada akhlak yang baik dan melarang dari akhlak yang buruk. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu an hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una al-kitabi wa sunnah. Dan semua apa yang mereka ucapkan dan apa yang Ahlussunnah ucapkan dan Ahlussunnah lakukan dari hal ini dan yang lainnya, semua itu mereka dalam kondisi mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Artinya dalam pembicaraan tentang masalah akhlak, sebagaimana masalah akidah, masalah fikih, semuanya Al-Quran dan Sunnah. Pakai dalil.
Kita bicara tentang kesombongan, kita bicara tentang akhlak mulia, kita bicara tentang akhlak yang buruk, semuanya pakai dalil. Ya, bagaimana berakhlak yang baik bukan pakai cara kita sendiri tapi ikut dalil. Ya, ikut dalil bagaimana akhlak yang mulia. Apalagi Aisyah pernah berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Sungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Itulah praktik akhlak yang mulia dari Nabi dan alhamdulillah syariat kita lengkap. Anda ingin tawadhu, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin zuhud, ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin menjadi sahabat yang terbaik, ada contoh Nabi, semua ada. Tariqatuhum hiya dinul Islam alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tariqah mereka bukan mereka bikin tariqat sendiri. Tariqat mereka adalah agama Islam. Ya. Mau akhlak mulia bukan berarti harus masuk dalam goa, harus masuk dalam khalwat diam-diam di dalam kegelapan, bukan begitu. Itu cara-cara yang tarekat, bukan begitu cara menjalankan Islam. Dalilnya ada, tinggal dipelajari, praktekkan. Tidak usah bikin cara-cara lain yang tidak diajarkan dalam Islam untuk mencapai akhlak yang mulia. Kemudian beliau berkata, "Lakin lamma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah. Kulluha fi an-nar ila wahidatan wa hiya al-jamaah." Wa fi haditsin anhu annahu qala hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi. Sara al-mutamassikuna bil Islamil mahdhi al-khalis an syaubi hum ahlus sunnah wal jamaah. Akan tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Sudah kita bahas di awal-awal bahwasanya 73 golongan ini 72-nya neraka, maksudnya 72 terancam di neraka. Tidak berarti mereka harus kekal di neraka, tidak, terancam. Mungkin ada yang kekal, mungkin ada yang enggak. Tapinya mereka terancam, ya, terancam. Illa wahidah, kecuali satu yang selamat, wahiyal jamaah, dan itulah al jamaah. Dan dalam hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa jamaah tersebut? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma ashabi. Itu orang-orang yang berada di atas seperti jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini, yaitu yang mengikuti manhajus salaf. Nabi mengatakan yang selamat yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Maka jadilah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni. Perhatikan sini. Pernyataan Ibnu Taimiyah yang indah. Sarul mutamassikuna bil Islamil mahdhi. Jadilah orang-orang berpegang teguh dengan Islam yang murni. Benar, Islam ada yang tidak murni. Terkontaminasi dengan ajaran agama lain, terkontaminasi dengan filsafat Yunani, terkontaminasi dengan ajaran nenek moyang, terkontaminasi dengan budaya-budaya yang menyimpang, tidak murni. Sarul mutamassikuna bil Islamil mahdhi. Islam tidak perlu terkontaminasi yang lain. Islam sempurna, ikhwan. Kalau Anda meyakini Islam butuh di merger dengan agama lain, butuh untuk diedit dengan budaya-budaya. Enggak, Islam enggak perlu. Islam murni. Islam mengajarkan segala sesuatu dengan sempurna. Oleh karenanya kita hanya butuh Islam yang murni. Jadilah orang-orang berpegang teguh dengan Islam yang murni, al-khalis, yang murni sama, anisyaub, yang bersih dari segala campuran. Hum ahlus sunnah wal jamaah, mereka ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Wa fihim as-siddiqun, di antara ahlus sunnah wal jamaah ada yang siddiqun, mencapai derajat siddiq. Wa syuhada, di antara mereka ada syuhada, wa salihun, di antara mereka ada orang saleh, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan nabi, siddiqin, dari syuhada dan salihin. Kemudian wa minhum a'lamul huda, di antara mereka para ulama-ulama ulama-ulama yang terkenal, yang merupakan tanda untuk diikuti, memberi petunjuk. Wa masabihid duja, di antara mereka adalah para ulama yang merupakan lampu-lampu dalam kegelapan, memberi petunjuk kepada orang-orang awam untuk menempuh jalan yang lurus, ya. Ulul manaqibil ma'thura, dan mereka memiliki mangkobah-mangkobah, kemuliaan-kemuliaan yang diriwayatkan dari mereka. Makanya para ulama menulis buku-buku tentang manaqibus Syafi'i. Manaqib tentang keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i, ada keutamaan Imam Malik, keutamaan Imam Ahmad, banyak. Wal fadail, mereka punya kemuliaan-kemuliaan al-madhkurah yang sudah disebutkan. Wa fihimul abdal, di antara mereka al-abdal. Abdal mungkin maksudnya adalah wali-wali Allah, orang saleh, ya, yang spesial. Wa fihim a'immatud din, di antara mereka ada pemimpin para agama. Alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, yang kaum muslimin sepakat tentang mereka di atas petunjuk dan mereka memiliki ilmu.
Kemudian wahumut ta'ifatul mansurah, mereka itulah Ahlussunnah, adalah kelompok yang ditolong. Alladzina qala fihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran, selalu ditolong oleh Allah. La yadhurruhum man khalafahum, tidak memberi mudaratan kepada mereka orang yang menyelisih mereka. Wala man khadalahum, dan orang yang meninggalkan mereka tidak beri mudarat kepada mereka. Hatta taquma sa'ah, sampai tiba hari kiamat. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita bagian dari mereka. Wa an la yuzigha qulubana ba'da idh hadana, dan agar Allah tidak menyimpangkan hati kita setelah Allah beri petunjuk kepada hati kita. Wa an yahabalana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab, dan semoga Allah menganugerahkan rahmatnya dari sisinya untuk kita, sungguhnya Dia Maha Pemberi anugerah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Maka demikianlah risalah Al-Aqidah Wasithiyah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita mulai masuk dalam masalah firaq ya, firqah-firqah. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari Khawarij, kemudian Syiah, kemudian mungkin Sufiyah, tarekat-tarekat Sufiyah. Yang Allah mudahkan insyaallah taala, tidak lain dalam rangka agar kaum muslimin bisa menjalankan Islam yang murni, yang tidak tercampur dengan kotoran-kotoran atau ajaran-ajaran dari luar yang mencampuri Islam. Tapi demikian saja kajian kita. Masih banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta